Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pak Ade Holis, Ibu Auliah Rizky Suasmoro, dan saya sendiri Wahyu Apianto akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu pemenang Nobel di bidang ekonomi, yaitu Profesor Robert A. Mandel, di mana beliau menuangkan pemikirannya dalam suatu artikel yang berjudul Monetary and Fiscal Policy under Different Exchange Rate Regimes and Optimum Currency Areas. Dalam presentasi ini nanti kami akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenal Profesor Robert A. Mandel, yang kedua mengenai teori yang mengantarkan Mandel untuk memperoleh penghargaan Nobel, dan yang terakhir urgensi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap investasi di pasar saham. Di bagian pertama ini saya akan menyampaikan sekilas mengenai Robert A. Mandel. Beliau lahir di bulan Oktober tahun 1932 di Ontario, Kanada, dan saat ini beliau sudah meninggal dalam usia 88 tahun. Tahun lalu beliau meninggal bulan April tahun 2021 di Italia. Keahlian beliau adalah di bidang monetary economics, khususnya terkait juga dengan supply side economics. Dan kontribusi beliau di bidang monetary economics antara lain adalah beliau yang mengembangkan Mandel Planning Model, kemudian Optimum Currency Area, dan juga beberapa banyak riset terkait dengan gold standard. Tahun 1974, Robert Mandel, beliau sudah menjadi profesor di bidang ekonomi di Columbia University, New York. Sebelumnya beliau belajar di MIT dan London School of Economics, di mana beliau mendapatkan gelar PhD dari MIT, dan juga beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi. Dan kalau kita lihat juga pengalaman karir beliau, selain sebagai akademisi, beliau juga menjadi advisor di PBB, kemudian di IMF, dan juga di World Bank. Di slide berikutnya, di sini kita tunjukkan bahwa Profesor Robert Mandel ini banyak menulis ratusan jurnal dan juga buku ya terkait monetary economics, diantaranya di International Monetary System, kemudian Man and Economics, dan juga International Economics, dan sebagainya. Beliau juga yang menyiapkan suatu rencana untuk currency tunggal di Eropa, sehingga beliau dikenal sebagai bapak pencetus teori optimum currency area. Nah, hal yang istimewa yang membuat beliau mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1999 adalah karena perhatian beliau yang sangat tinggi di dalam nilai tukar ya, dan di dalam nilai tukar berbagai currency, di mana mempengaruhi signifikan terhadap bisnis dan perekonomian. Dan beliau secara konsisten banyak melakukan riset ini sejak tahun 1960, dan salah satu pertimbangan utama sehingga beliau mendapatkan hadiah Nobel adalah karena analisa beliau di bidang kebijakan moneter dan fiskal di bawah kondisi rejim nilai tukar yang berbeda-beda, dan juga analisa beliau mengenai optimum currency area. Untuk selanjutnya akan bagian berikutnya disampaikan oleh Ibu Auliah Rizky. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum berbicara mengenai teori yang mengantarkan Robert Mandel mendapatkan Nobel yaitu mengenai monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and optimum currency area, pertama-tama langkah baiknya kita membahas mengenai exchange rate. Jika kita berbicara mengenai exchange rate, maka tidak lepas dari foreign exchange dan foreign money, yang mana merupakan salah satu komoditi yang diperjualbelikan. Berikut adalah trade dari foreign exchange berasal. Harus ada salah satu yang membeli dan salah satu yang mensuplai. Dari sisi demand, ada 3 alasan orang untuk membeli untuk exchange money, yakni yang pertama, orang ingin untuk melakukan perdagangan luar negeri dan pariwisata. Yang kedua, perlu untuk membeli barang dan jasa asing. Yang ketiga,
ingin berinvestasi, seperti membeli aset keuangan atau membangun pabrik overseas misalnya. Nah, kemudian perubahan akan 3 alasan yang tadi akan merubah foreign exchange, misalnya ada kenaikan permintaan barang atau jasa di Paris. Misal Paris mengekspor atau Indonesia mengimpor. Maka hal ini akan meningkatkan demand akan euro currency, dan kurva demand akan bergeser ke kanan dan membentuk titik equilibrium baru antara demand dan supply. Titik equilibrium inilah yang kita sebut exchange rate. Pergeseran kurva demand ini ke kanan dan menaikkan kurs euro dikenal sebagai apresiasi euro. Dan sebaliknya, kejadian yang menurunkan permintaan akan euro mengakibatkan euro mengalami depresiasi. Ketika terjadi depresiasi, di mana nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lain melemah, kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan mata uang asing. Dalam perdagangan internasional, depresiasi membuat produk impor menjadi lebih mahal. Di sisi lain, harga produk dalam negeri lebih murah bagi asing. Sebaliknya, apresiasi membuat produk luar negeri lebih murah bagi pembeli dalam negeri, sehingga mendorong pengiriman impor, dan itu membuat produk dalam negeri lebih mahal bagi pembeli asing, sehingga melemahkan ekspor. Untuk menghadapi ketidakpastian, ditetapkan fixed exchange rate atau kurs tetap, yang mana merupakan sistem nilai tukar di mana central bank sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain. Nilai tukar tersebut ditetapkan pada tingkat tertentu dengan tidak melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Jika dalam penetapan kurs pajak terjadi masalah, seperti terjadi fluktuasi penawaran atau permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah dapat mengendalikannya dengan membeli atau menjual kurs mata uang dalam devisa negara. Hal ini untuk menjaga agar nilai tukar tetap stabil dan kembali pada fixed exchange rate. Dalam kurs tetap, Central Bank melakukan intervensi aktif pada pasar falas dalam penetapan nilai tukar. Dalam fixed exchange rate, kebijakan fiskal sangat powerful. Namun untuk menjaga fixed exchange rate selalu fix sangatlah susah. Selain itu terdapat floating exchange rate yang mana mengacu pada sistem nilai tukar di mana penawaran permintaan di pasar valuta asing menentukan harga mata uang suatu negara. Pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali di pasar untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Dalam fixed exchange rate dalam floating exchange rate, kebijakan moneter sangat powerful. Berbeda dengan pendapat beberapa ekonom sebelumnya, Mandel berpendapat kebijakan moneter dan fiskal seharusnya bersama-sama dapat digunakan. Kebijakan moneter harus digunakan untuk memastikan equilibrium pada keseimbangan pembayaran, dan kebijakan fiskal seperti target GDP dan pemotongan pajak juga dapat digunakan untuk menyesuaikan agregat demand. Dari fixed versus floating exchange rate sebelumnya, Mandel memperkenalkan Impossible Trinity. Dalam Impossible Trinity, kita dapat membeli dan menjual currency tanpa campur tangan pemerintah, dan tidak ada lagi ketidakstabilan, dan pemerintah bisa membooster dan slow down ekonomi dengan mengubah money supply. Impossible Trinity sendiri merupakan sebuah konsep ekonomi internasional yang menjelaskan bahwa tidak mungkin memiliki fixed foreign exchange rate, free capital movement, dan independent monetary policy dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, apabila sebuah negara ingin mengambil posisi A, seperti yang tertera pada gambar, negara tersebut harus memiliki nilai tukar tetap dan membuka arus modal. Akibatnya, negara tersebut akan kehilangan kebijakan moneter yang independen. Selanjutnya, Mandel juga muncul dengan ide bahwa perlunya membentuk sebuah sistem mata uang di mana mata uang tidak terbatas secara nasional saja, tapi secara geografis, di mana faktor mobilitas cukup tinggi. Beliau menyatakan bahwa sebuah wilayah harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapat manfaat dari optimum currency area. Berikut adalah beberapa kriteria optimum currency area. Yang pertama, suatu wilayah harus memiliki mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Hal ini akan membantu mobilitas tenaga kerja dan menurunkan hambatan administratif. Contohnya perjalanan bebas visa, hambatan bahasa dan budaya, hambatan kelembagaan, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki mekanisme yang baik terkait pembagian resiko mata uang antar negara.
optimum currency area. Contohnya adalah transfer bantuan modal ke daerah-daerah yang mengalami kesulitan ekonomi dari negara-negara yang surplus atau memiliki modal lebih besar. Yang ketiga, adanya mobilitas modal serta fleksibilitas upah dan harga. Kemudian yang keempat, memiliki siklus bisnis yang serupa. Kemudian yang kelima, produksi yang lebih terdiversifikasi. Adanya pembagian kerja yang sama rata di seluruh negara optimum currency area bisa mengurangi adanya guncangan asimetris yang mungkin akan mempengaruhi kondisi nilai mata uang. Yang keenam, adanya volume perdagangan yang tinggi antara negara optimum currency area. Volume perdagangan yang tinggi juga akan sangat menguntungkan apabila dengan penggunaan mata uang bersama maka keuntungan akan optimal. Dan yang terakhir, adanya preferensi kebijakan yang homogen. Next. Berikut adalah keuntungan dari mengadopsi optimal currency area. Yang satu, perluasan perdagangan akan terjadi jika anggota yang berpotensial dalam serikat sering berdagang satu sama lain, dikarenakan keberadaannya sangat diharapkan akan mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, gangguan-gangguan akan terjadi apabila negara-negara tersebut mengalami guncangan yang sama, jadi kerugian melepaskan independensi kebijakan moneter akan berkurang. Yang ketiga, tingkat mobilitas tenaga kerja terjadi jika mobilitas tenaga kerja yang tinggi antar batasan-batasan merupakan mekanisme yang berguna untuk menyesuaikan guncangan asimetris yang selanjutnya membawa dampak pengangguran tinggi pada subjek anggota serikat. Yang keempat, transfer fiskal terjadi apabila terjadi guncangan-guncangan regional yang spesifik. Sistem fiskal federal akan menyediakan asuransi regional yang melembahkan dampak guncangan regional pada pendapatan interregional diferensial. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Adeholis. Baik, pada bagian ini kami ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana urgensi daripada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap volatilitas investasi saham di suatu negara. Dalam hal ini kasusnya adalah Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia selama ini menganut sistem fixed exchange rate ya, setelah pada tahun 97 sebelumnya kita menganut sistem fixed exchange rate, sekarang menganut sistem floating exchange rate. Nah, berdasarkan tugas utama daripada Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan moneter, Bank Indonesia sangat paham terkait dengan bagaimana kebijakan moneter itu dapat dijadikan sebagai tools untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, terkait dengan hal ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7 itu menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, kestabilan nilai tukar rupiah yang dimaksud di dalam peraturan tadi itu mengandung dua dimensi. Yang pertama adalah kestabilan nilai tukar rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang cermin dari inflasi, serta terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dan kita tahu bahwa Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating exchange rate. Nah, dalam hal ini kestabilan nilai tukar rupiah itu menjadi sangat penting dalam mencapai stabilitas dan harga serta sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana sistem investasi yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak teori yang menjelaskan bahwa nilai tukar itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan daripada harga saham. Nah, untuk itu menjadi sangat penting untuk bagi para investor untuk memahami bagaimana perkembangan daripada volatilitas saham itu dipengaruhi oleh volatilitas nilai tukar, sehingga para investor itu mampu memahami seperti apa return dan risiko yang dihadapi ketika melakukan investasi. Nah, sebagai informasi awal, di sini kami mencoba untuk menunjukkan bagaimana perkembangan IHSG dan nilai tukar gitu ya. Dari tahun 2000 sampai dengan 2022 itu ada kecenderungan bahwa ketika nilai tukar itu mengalami apresiasi, maka
harga saham itu mengalami kenaikan. Dan begitu juga ketika nilai tukar itu mengalami depresiasi, ada kecenderungan bahwa harga saham itu mengalami kemerosotan gitu ya. Dan ini artinya terjadi adanya hubungan yang negatif antara pergerakan daripada nilai tukar dan harga saham. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya daripada harga saham dan nilai tukar ini ketika fluktuasi daripada harga saham itu besar, kita bisa melihat juga bahwa pergerakan daripada nilai tukar itu menjadi besar. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat seberapa besar risiko yang terjadi di IHSG, maka kita bisa melihat bagaimana volatilitas dari nilai tukar yang terjadi pada saat yang bersamaan. Dan kemudian kita ingin mencoba untuk mengukur bagaimana pengaruh volatilitas nilai tukar dapat mempengaruhi IHSG. Nah, untuk tujuan tersebut, tim kami kelompok 3 untuk menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Diebold dan Yilmaz di tahun 2012 untuk mengukur seperti apa sih spillover yang terjadi antara volatilitas harian nilai tukar dan IHSG yang kami lakukan dari tahun 95 sampai dengan 2022 gitu ya. Nah, dengan menggunakan data volatilitas nilai tukar dan IHSG seperti yang dikembangkan oleh Diebold dan Yilmaz, itu kita menemukan bahwa ternyata bagaimana pengaruh daripada nilai tukar terhadap IHSG itu tidak rata sepanjang periode pengamatan, yaitu dari tahun 95 sampai dengan 2022. Ada kalanya pengaruhnya kecil, ada kalanya pengaruhnya besar, bahwa seringkali 50% daripada pengaruh terbesarnya adalah sekitar tahun 2009, bahwa 90% daripada pergerakan nilai tukar dan IHSG itu saling menjelaskan gitu ya. Nah, dari situ kita ingin melihat juga sebenarnya siapa yang mempengaruhi siapa. Apakah nilai tukar yang mempengaruhi pergerakan IHSG atau IHSG mempengaruhi nilai tukar. Nah, berdasarkan hasil analisis yang dikembangkan oleh konsep Diebold dan Yilmaz gitu ya, ternyata siapa yang mempengaruhi siapa itu akan sangat tergantung, tidak konsisten. Apakah nilai tukar itu yang mempengaruhi IHSG atau IHSG yang mempengaruhi nilai tukar, itu sangat tergantung. Nah, misalkan sebagai contoh, sebelum periode krisis tahun 96 tahun 98, itu yang pertama kali menggerakkan, yang lebih banyak menggerakkan pengaruh itu adalah nilai kalau yang di bawah 0 itu artinya bahwa spillover daripada nilai tukar itu adalah negatif. Artinya lebih banyak IHSG yang menjelaskan nilai tukar. Dan ketika gambarnya menunjukkan positif atau kurva grafiknya di atas 0, itu menunjukkan bahwa nilai tukar lebih banyak menjelaskan IHSG, mempengaruhi IHSG. Nah, kita lihat bahwa sebelum terjadinya krisis, yang lebih banyak mempengaruhi itu adalah IHSG, karena spillover nilai tukarnya itu adalah cenderung negatif. Nah, artinya bahwa pergerakan IHSG itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pergerakan nilai tukar. Tetapi pasca daripada krisis tahun 97-98, yaitu mulai tahun 98, kemudian tahun 2000, itu nilai tukar yang lebih banyak mendorong pergerakan daripada IHSG. Dan kemudian di tahun 2004 terjadi kebalikannya, bahwa IHSG mendorong nilai tukar, kemudian di 2005 nilai tukar mendorong IHSG. Nah, dan kita bisa lihat juga bagaimana pergerakan daripada nilai tukar dan IHSG di akhir-akhir ini. Seperti halnya di tahun 2018, 19, 2020, yang lebih dominan untuk menggerakkan itu adalah IHSG, karena spillover net-nya adalah negatif. Jadi IHSG yang lebih banyak mempengaruhi pergerakan daripada nilai tukar kita. Jadi ini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana seorang investor itu pada saat kapan melakukan investasi, kemudian bagaimana kemungkinan besar pergerakan daripada IHSG itu bisa dilihat bagaimana sih sebenarnya stabilitas nilai tukar, dan kemudian kita bisa melihat seperti apa kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan stabilisasi daripada nilai tukar.
karena ini memiliki keterkaitan erat dengan IHSG yang akan menjadi instrumen investasi dari para investor. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu. Baik, jadi dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama bahwa Profesor Robert E. Mandel ini telah memberikan banyak warna terhadap perkembangan ilmu ekonomi, khususnya terkait dengan nilai tukar. Dan yang kedua bahwa teori yang dikembangkan beliau terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal di bawah kondisi rejim nilai tukar yang berbeda-beda dan optimum currency areas, ini yang mengantarkan Profesor Robert E. Mandel untuk memperoleh hadiah Nobel Ekonomi tahun 1999. Dan yang berikutnya kita juga bisa menyimpulkan bahwa teori kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar suatu negara itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami oleh para investor, terutama bagi mereka yang berinvestasi di pasar saham. Dan kalau kita lihat tadi analisa terakhir bahwa dengan menggunakan data harian harga saham dan nilai tukar di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 1995 sampai dengan 30 September 2022 menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dan IHSG mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Dan tidak selamanya pergerakan nilai tukar yang mendorong pergerakan IHSG, tetapi ada juga saat lain di mana pergerakan IHSG yang mengakibatkan gejolak nilai tukar. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi seorang investor untuk melihat bagaimana arah kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan stabilisasi nilai tukar sehingga investasi yang dilakukan oleh investor tersebut memberikan benefit dan bukan memberikan suatu kerugian. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.